Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Saudara-saudara kasih, bacaan-bacaan dengarkan pada hari Minggu biasa ke-18 ini mengajak kita semua memiliki sikap yang benar, sikap yang tepat terhadap segala bentuk harta benda, kekayaan, fasilitas, dan berbagai macam hal yang kita miliki di dunia ini. Dan peringatan Yesus kepada kita semua yang kita dengarkan tadi, waspadalah dan berjaga-jagalah terhadap segala ketamakan, kerakusan, ketamakan. Itulah yang membuat berbagai macam hal bisa menjadi rusak, bisa menjadi kacau balau, relasi bahkan antar keluarga, saudara sekandung, antar sahabat, antar negara dan sebagainya bisa menjadi rusak gara-gara keserakahan. Dan kalau ingat minggu lalu kita diajari berdoa Bapa kami, dan dalam Injil ada yang tidak kita ucapkan, yaitu satu kata, berilah kami pada hari ini makanan secukupnya. Lah, kata ini yang hilang. Kalau kita tidak bisa mengatakan secukupnya atau cukup, maka kita akan bisa kebablasan. Dan itulah namanya keserakahan. Dan karena itu kita diajak untuk memiliki cara hidup baru yang tadi digambarkan di dalam bacaan surat Santo Paulus kepada jemaat di Kolose. Kita menjadi manusia-manusia baru dalam Kristus. Maka kita meninggalkan segala perilaku dan sikap kelakuan manusia lama, memikirkan yang di atas, yaitu yang surgawi dan bukan hanya duniawi. Inilah yang membuat perbedaan. Kita menjadi manusia-manusia baru dalam Kristus, sehingga hidup kita dan segala yang kita alami di dunia ini tidak sia-sia. Kalau kita mencari segala hal yang duniawi, ragawi, material, kita bisa terjerembab dalam kesia-siaan, sebagaimana dikatakan dalam kitab Pengkhotbah pada bacaan pertama. Bahkan kita jiwa diperbudak, terobsesi, menjadi kehilangan arah dalam hidup ini, sehingga kita kehilangan makna. Dan itulah yang diberikan Yesus melalui Injilnya. Manusia baru dalam Kristus membuat segala sesuatu yang kita miliki menjadi bermakna, berarti. Kalau, nah tadi katakan, menjadi kaya di hadapan Allah. Dan sekali lagi, kalau yang namanya bagi-bagi warisan, bagi-bagi hasil, bagi-bagi keuntungan, itu selalu akan menjadi alasan berbagai macam konflik, bahkan konflik yang tajam, bahkan antar saudara sekandung. Maka Yesus sudah mengingatkan, dan Yesus tidak mau terjebak menjawab soal itu. Justru dia mengajak orang untuk berpikir yang lebih jauh lagi, yang lebih dalam lagi, yang lebih bermakna, yaitu menjadi kaya di hadapan Tuhan. Maka sering kita melihat kalau namanya uang gak kenal saudara, uang gak kenal sahabat, uang gak kenal pertemanan. Pertemanan bisa rusak, persahabatan bisa kacau, ikatan darah saudara sekandung bisa buyar gara-gara uang. Maka orang sering mengatakan uang adalah alasan atau motif yang paling jujur. Uang adalah alasan, motif yang paling jujur. Dan kalau kita sebagai manusia dalam Kristus hanya juga melihat uang di atas segalanya, maka bisa terjadi menjadi keuangan yang maha kuasa. Tuhan menjadi
tergeser dari kehidupan kita. Nah, Bapak Uskup kita pada Surat Gembala Prapaskah 2011 punya ungkapan yang menarik yang bagi saya selalu saya ingat. Ini menjadi pedoman kita semua, karena dengan begitu kita memberi makna atas hidup kita. Beliau mengatakan, saya bukanlah kekuasaan yang saya dapat atau saya peroleh. Nah, ini bentar lagi mulai panas ini 2024. Ingin mencari kekuasaan melalui berbagai macam kekuasaan politik, sah-sah saja. Tapi bagi kita bukan kekuasaan kita mau peroleh atau harta milik yang dapat saya kumpulkan. Itu juga dicari oleh dunia ini. Kalau begitu apa? Siapa saya sebagai orang Kristiani? Nah, ini jawaban Bapak Uskup. Saya adalah berkat yang saya bagikan dalam bela rasa dan sukacita. Nah, itulah makna baru kita. Kalau kita memaknai hidup kita dan menjadikan jati diri kita sebagai berkat, dan berkat itu akan berlimpah-limpah kalau dibagikan. Berkat menjadi menipis dan bisa hilang kalau itu kita genggam untuk diri sendiri. Maka kita diajak untuk, seperti kata Santo Paulus tadi, cara perkara yang di atas, di mana Kristus berada. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan di bumi. Inilah yang menjadi tantangan kita sebagai manusia-manusia baru dalam Kristus. Menjadi kaya di hadapan Tuhan. Kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh kemiskinannya. Nah, saudara sekalian, hari ini kita juga merayakan Santo Ignatius Loyola. Dia punya pengalaman yang menarik dalam kisah hidupnya, dalam autobiografi. Nomor 1 dia katakan begini, sampai umur 26 tahun dia seorang yang memikirkan permainan duniawi, kesenangan pokoknya adalah latihan senjata, dengan keinginan besar untuk memperoleh kehormatan. Itu yang sama dicari. Ignatius juga sama, mencari hal yang duniawi, mencari kehormatan dan berbagai macam hal lain, sama seperti kita. Sampai pada satu titik dia bertempur dan kakinya kena meriam. Maka seluruh cita-citanya, ambisinya ambiar. Disitulah berproses. Akhirnya yang menemukan apa? Yang dicari dari peristiwa yang bisa dianggap musibah ini menjadi undangan Tuhan untuk mencari sesuatu yang lebih, satu perkara yang di atas, menjadi kaya di hadapan Tuhan. Kalau dulu yang mencari kemuliaan, kesenangan duniawi, menjadi sekarang menjadi apa yang akhirnya muncul dalam moto dan semboyannya, ad maiorem Dei gloriam, untuk semakin besarnya kemuliaan Tuhan. Ah, itulah bahwa kita diajak untuk switch, ya, ini dari kemuliaan duniawi, tetap semangatnya sama, berkobar-kobarnya sama, tapi kini bukan untuk diri sendiri, bukan untuk duniawi, tapi untuk kemuliaan Tuhan, untuk kebaikan sesama, untuk dunia yang lebih baik. Ah, itulah artinya menjadi kaya di hadapan Tuhan, sebagaimana dihayati oleh Santo Ignatius dari Loyola. Kalau begitu, maka hidup kita tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Maka yang memberikan pedoman sederhana yang saya kira baik untuk saya sampaikan di sini, dalam latihan rohani yang menjelaskan yang namanya asas dan dasar. Ini pedoman penting untuk kita semua, supaya kita tidak kebablasan dan tetap sampai pada tujuan kita. Nah, pertama-tama yang menjelaskan tujuan. Dia membedakan tujuan dan sarana. Itu beda. Menjadi kacau kalau sarana menjadi tujuan. Itu kacau hidup kita. Maka dia mengatakan, manusia diciptakan untuk memuji, menghormati, dan mengabdi Allah Tuhan kita. Dengan itu
menyelamatkan jiwanya. Itu tujuan hidup kita. Itu adalah pertanyaan nomor 1 katekismus Gereja Katolik yang pendek. Apa tujuan hidup manusia? Dan dijawab di situ. Sama, Ignatius mengutip. Manusia diciptakan untuk memuji, menghormati dan melayani Tuhan kita, dan dengan demikian beroleh kehidupan kekal dan keselamatan jiwanya. Sama, itulah tujuannya. Lalu dia menjelaskan, ciptaan lain di atas muka bumi ini diciptakan bagi manusia untuk menolongnya mengejar tujuan diciptakan tadi. Ada tujuannya, ciptaan lain, barang-barang, kekayaan, uang adalah sarana untuk apa? Mengejar tujuan. Jadi sarana-sarana yang lebih penting kalau mengejar tujuan, bukan jadi tujuan. Jadi kalau ini clear, maka hidup kita menjadi tidak sampai pada keserakahan. Tahu bahwa ini sarana. Jadi bukan berarti kita nggak butuh duit, nggak butuh makan. Kita butuh duit. Kita juga butuh uang, butuh makan, butuh macam-macam hal. Tetapi itu semua adalah sarana. Karena itu, nah ini prinsipnya, harus menggunakan kalau menolong mencapai tujuan, dan harus berani melepaskan, meninggalkan kalau mengerintangi, menghalangi mencapai tujuan. Ini prinsipnya. Sarana itu menjadi penting, bermakna kalau mencapai, menolong mencapai tujuan. Kalau itu malah merintangi, menghalangi, bahkan menjauhkan dari tujuan, ya harus kita lepaskan. Maka sikap kita selanjutnya adalah sikap lepas bebas. Sejauh ada pilihan merdeka dan tidak ada larangan dosa, maka sikap kita adalah tidak memilih sehat daripada sakit, kekayaan lebih daripada kemiskinan, kehormatan lebih daripada penghinaan, hidup panjang lebih daripada hidup pendek. Begitu seterusnya tentang yang lain. Dan akhirnya adalah yang kita inginkan dan kita pilih. Jadi milih itu adalah baik dan baik. Kalau baik dan jahat, baik dan dosa, jelas harus milih yang mana. Yang kita pilih ada yang melulu apa yang lebih membawa kita kepada tujuan kita diciptakan. Itulah ad maiorem Dei gloriam. Jadi apapun yang kita miliki, sarana-sarana yang kita miliki, itu bermakna berarti dan menjadi berkat kalau semuanya kita abdikan, kita gunakan mencapai tujuan, yaitu memuliakan Tuhan, melayani sesama kita, dan membangun dunia ini menjadi lebih baik. Semoga dengan begitu, kalau kita betul mengikuti jalan sederhana Santo Ignatius Loyola ini, kita apa yang kita lakukan tidak sia-sia lagi, melainkan bermakna, berarti. Dan sebagai penutup, saya mengutip dari Twitter Paus Fransiskus, mencari kebahagiaan dalam hal-hal materi adalah jalan pasti untuk tidak bahagia. Jadi mencari kebahagiaan dalam hal-hal material duniawi adalah jalan sukses, lancar jaya menuju ketidakbahagiaan. Maka mari kita mohon rahmat Tuhan bersama Santo Ignatius Loyola agar kita boleh menggunakan segala sesuatu yang kita miliki untuk kemuliaan Tuhan, kebaikan sesama kita, dan juga untuk dunia yang lebih baik lagi. Dengan begitu menjadi berkat bagi sesama. Saya adalah berkat yang saya bagikan dengan semangat bela rasa dan dengan sukacita. Semoga nama Tuhan semakin dimuliakan dan sesama semakin dilayani.